Memang tugas kami adalah merubah mindset para guru-guru, walaupun kami sendiri sementara proses juga. Jadi mungkin ada beberapa yang istilah-istilah yang Bapak Ibu baru dapatkan, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan sebagainya, dan itu semua dipelajari di modul 1.1 sampai modul 1.4. Jadi kalau misalnya ada pejabat atau apa yang mengatakan bahwa apa itu guru penggerak, karena memang dia tidak jalani. Saya juga dulu awalnya apa yang mau dipelajari di guru penggerak, setelah saya masuk, apa yang saya dapatkan di IKIP dulu ternyata jauh berkembang setelah saya mendapatkannya di guru penggerak. Kurang lebih hampir 2 tahun kita menggeluti Pak Lalu ya, 1 tahun sebagai pengajar praktik dan 1 tahun sekarang untuk sementara sebagai fasilitator ya. Dan memang banyak yang harus kita gali. Nah, untuk selanjutnya kita buka ruang diskusi selama kurang lebih setengah jam sampai ke depan sampai sholat duhur ya. Sebenarnya sekarang sudah masa sholat duhur juga. Kalau ada bapak ibu yang mau sholat duhur bisa gantian saja sambil berproses. Baik, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan, bapak ibu perlu tanyakan kepada Pak Lalu atau kepada saya. Kami persilakan untuk 3 penanya pertama. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Ada Ibu Lalu. Jadi kalau saya mencermati tadi apa yang disampaikan itu masalah ilusi ya, ilusi. Jadi kalau saya tarik gambarannya tadi ini sebetulnya tidak keluar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Di satu sisi kalau siswa itu melakukan yang negatif kan harus juga kita tunjukkan bahwa itu negatif. Misalnya dia terlambat, kan tidak mungkin terlambat kita tidak tegur kan. Atau yang sering saya lakukan di kelas itu, kalau si A itu dia usah kelas ini. Ini masih temu sini ke sampai ke masuk tuh. Mulai kali di sini aja. Cap dari sini. Ya. Jadi nah, jadi sebenarnya apa yang ini sudah berjalan sebenarnya, tapi mungkin dengan adanya materi ini kita bisa lebih mempercantik lagi, kita bereksekusi. Mungkin selama ini kita menghakimi siswa tetap Ibu Jorde. Nah, jadi yang saya lakukan itu ketika si A itu tidak hadir hari Rabu ini, maka datang hari Rabu depan saya tanya, sekali pun saya basa-basi, kamu hari Rabu kemana? Jawabannya saya tidak utuh. Mau dia bilang saya terlambat bangun, oh itu bukan urusan lagi. Yang jelas poinnya itu saya tanya, karena yang saya mau bangun dari dalam dirinya berarti saya diperhatikan ya. Itu yang saya mau bangun. Itu yang saya dapatkan dulu di belajar akta itu. Bagaimana penguatan positif dan penguatan. Jadi saya mau katakan bahwa memang selalu ada itu. Kalau bilang keyakinan kelas harus ada keyakinan positif dan ada keyakinan negatif. Misalnya jujur, keyakinan positif. Bolos, keyakinan negatif. Jadi kita sepakat dulu bahwa kalau bolos itu berarti negatif. Terus ada solusinya. Apakah dia harus membersihkan kelas kalau pulang? Apakah dia harus membaca di depan? Nah, itu saya kira harus konkret semua itu kalau menurut saya, karena terus terang selama ini kita sudah jalankan. Nah, coba dengan adanya kegiatan ini mungkin kita bisa lebih pintar lagi mengambil solusi yang tidak membuat anak-anak itu terpukul. Selama ini kan kita hakim, jangan terlambat, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Mungkin ke depannya kita seperti itu. Tapi intinya apa yang tertuang dalam materi ini kita sudah jalankan selama ini dalam kelas. Saya kira itu mungkin saya tidak bertanya, cuma mencocokkan saja ini apa yang kedua. Ini kesimpulan yang karena saya bukan dari keguruan, jadi saya biasa menganalisis. Karena saya bukan dari UNM, UKIP. Jadi di situ yang saya tangkap selama ini antara minat dengan motivasi. Jadi kalau bagi saya motivasi itu dari luar, dari guru kita. Minat itu dari dalam. Nah, kita harapkan motivasi yang kita berikan bisa menumbuhkan minat. Nah, itu yang kita katakan intrinsik dari dalam. Jadi sebetulnya saya katakan ini sudah berjalan sebenarnya. Jadi yang saya jalankan malah dari SMK Rangas itu, saya selalu memotivasi siswa.
Motivasi itu saya antara lain jurusan ini kalau selesai itu begini. Itu kan motivasi dia. Yang saya harapkan tumbuh dalam diri boy. Kamu tidak belajar betul ini. Ini jurusan kita bagus. Nah, itu yang saya jadi tadi yang dikatakan tadi apa tumbuh dari intrinsik ya. Dan sebenarnya itu minat menurut saya. Jadi bagaimana kita cerdas memberikan motivasi kepada siswa, tujuan kita satu, supaya dia minatnya tumbuh. Akhirnya dia bersemangat untuk belajar. Jadi itu saya 2 poin yang saya mensinkronkan dengan materi yang kita lalu. Kalau yang ujung itu sudah kita jalankan tadi udah beres. Jadi alat itu kita sebelum dipakai diperiksa dulu. Kembali kalau tidak lengkap, jangan mulai. Saya kira kita sudah jalankan tadi. Memang ini saya membantu karena kita ini sendiri, harusnya kan tidak bertiga. Apalagi satu-satunya sekolah tidak tim teaching di sini. Kalau di Rakas itu kan kalau produktif kan tim teaching itu. Jadi kita satu mapel itu tidak bertiga. Nah, kedepannya mungkin barangkali bisa diterapkan di sini supaya ketika kita praktek itu tidak lambat betul. Bayangkan kita 30 orang kita bagi 6 hari itu selesai dalam 1 bulan hanya 1 mata prakteknya. Saya kira itu tidak ada pertanyaan, barangkali hanya mudah-mudahan ini menambah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada tambahan Bu? Oke. Ini hanya tambahan, tadi juga saya tidak sepenuhnya ikut, cuma yang saya mau tambahkan ini begini Bu. Di sekolah kita ini kan juga jarang adakan kegiatan ya kan, kayak seperti ini. Kayaknya kalau menurut saya ini penting sekali Bu, yang kita lakukan ini, dan paling tidak ada feedbacknya. Oh selama ini kadang-kadang kita merasa mengajar itu kita sudah benar, ya kan? Atau bisa jadi dengan ada kegiatan seperti ini, apa yang saya kurang, saya tahu. Oh ternyata harus seperti ini. Nah kita ini kan bukan manusia sempurna, sudah perfect itu, mau apa yang kita lakukan sudah bisa semua. Tapi kan mudah-mudahan kedepannya kayaknya bukan hari ini aja Bu, bisa mungkin kapan kita bikin lagi jadwal gitu kan, paling tidak kita bisa membahas atau bertukar pikiran apa sih yang harus kita capai nanti buat siswa kita ke depan tuh. Ini hanya sekedar masukan, dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan begini ada kontinunya ya. Terima kasih. Ada sekalian saya kita bahas sebelum istirahat kalau masih ada. Kita sharing-sharing ya, Ya, Bapak. kita sering-sering. Kami juga bukan orang hebat-hebat gimana karena kita hanya sebentar mendalami modul. Cuma memang dari 5 posisi kontrol tadi itu, ya silakan sambil istirahat juga tidak apa-apa. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Pak Lalu itu semuanya sebenarnya bisa diterapkan. Tidak harus restitusi. Cuma memang ada anak yang butuhnya direstitusi. Diyakinkan bahwa dirinya merasa bersalah menurutnya sendiri, bukan kita yang menjustis dia merasa bersalah. Oh dia sendiri, oh betul, memang saya salah itu tadi dan saya tidak akan lakukan lagi. Ya, jadi kita hanya menanyakan, kita hanya mengcoaching dia. Dia yang gali sendiri kesalahannya, dia yang sadari sendiri, dan dia yang mengatakan bahwa oh memang saya tidak mau begitu lagi. Tapi kan tidak semua anak bisa seperti itu. Ada juga memang anak yang balaknya tinggi, itu tidak bisa direstitusi. Ya, jadi betul. Jadi 5 posisi kontrol itu tidak ada yang salah, semua benar. Ada saatnya kita melakukan sebagai penghukum, ada saatnya kita melakukan sebagai manajer. Itu yang bisa kita terapkan. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, bah, setengah mati gitu lagi jadi guru penggerak kita saya ini restitusi, minta juga karena memang kondisi keluarganya si anak itu beda-beda. Ya kalau seperti Febrian mau direstitusi mungkin tidak sadar-sadar nih sampai kiamat dunia. Ya, memang ini Febrian saya sempat angkat kemarin di penyegaran ya Pak Lalu, saya sempat angkat ini Febrian, saya minta pendapatnya ini ahli psikologi yang memang betul-betul bagus. Bahwa ada anak saya yang semua nilainya merah Bu. Barusannya saya menghadapi dari tahun 1999 saya jadi PNS, barusannya dia mendapatkan 1 orang anak yang semua nilainya merah. Dia tanya pemateri kenapa bisa, saya ceritakan seperti itu. Nah, dia suruh pendekatan melalui keluarga, cuma persoalannya orang tuanya juga susah dipanggil ke sini. Jadi itu yang menyulitkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rabu, silakan.
respon dari Pak Bambang dan Ibu Erika. Baik, saya dari Pak Bambang dulu ya. Jadi saya perlu tegaskan bahwa budaya positif yang dimaksud dalam diklat program guru penggerak ini memang bukan hal-hal yang baru, Pak. Jadi sebagiannya mungkin ada dari kita yang sudah melakukan, ada yang belum, dan tujuan diseminasinya adalah bagaimana kita berbagi, sharing gitu. Ada yang muatan ini dari modul 1.4 ini terkait budaya positif. Kalau ada yang sudah melakukannya, alhamdulillah bagus, Pak. Tapi tidak semua kan yang melakukan. Oleh karena itu ruang-ruang seperti ini adalah forum-forum yang dianjurkan dalam diklat program guru penggerak. Bagaimana kita melakukan proses berbagi, gitu. Jadi kita tidak tahu mungkin bahwa itu bagus kalau Pak Bambang belum melakukan. Kita sharing dalam ranah yang seperti ini. Kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita saling memberi saran, gitu. Sehingga lagi-lagi saya harus tekankan bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru. Kemudian berikutnya adalah penekanan dari diklat guru penggerak ini adalah bagaimana kita melakukan secara kolaboratif. Tadi mungkin Pak Bambang saja yang melakukan, gitu. Dengan kita saling berbagi, kita berpikir bahwa bagus juga yang dilakukan Pak Bambang, sehingga kita secara kolaboratif, sehingga yang didorong adalah bagaimana proses kolaborasi. Yang tadinya hanya satu orang yang melakukan, karena didiskusikan, maka yang lain bisa terinspirasi, gitu. Yang sudah kami lakukan itu hanya secuil, sebagian kecil, gitu. Mungkin teman-teman guru punya pengalaman tentang penerapan budaya positif. Yuk, mari kita berbagi, gitu kan? Mari kita saling memotivasi, saling menginspirasi. Kalau yang dilakukan Bu Arpa sudah bagus, saya juga mau lakukan itu, gitu. Sehingga ada proses berbagi pengalaman atau proses kolaborasi. Karena kita tidak bisa merubah apa-apa kalau sendiri, Bapak Ibu. Kita harus berada pada iklim kolaborasi. Makanya guru penggerak itu diharuskan membuat komunitas praktisi sebagai ruang untuk berbagi, bukan hanya dalam hal pengelolaan kelas, tapi dalam hal berbagi penguasaan materi juga boleh, gitu. Pelatihan sesama rumpun mata pelajaran. Nah, itulah yang kita inisiasi dalam bagaimana menciptakan budaya positif, baik pada ranah guru maupun pada ranah murid. Ya, nanti mungkin akan lebih konkret lagi kalau sinergi lagi dengan proyek pelajar Pancasila. Kalau kurikulum Merdeka sudah kita terapkan di sekolah. Berikutnya terkait motivasi yang dimaksud Pak Bambang, saya pikir esensinya sama, Pak, ya. Pak Bambang menyebutkannya minat, saya memahaminya sebagai motivasi intrinsik, motivasi. Jadi kalau dalam teorinya memang disebutkan ini berdasarkan penelitian loh, gitu, bahwa secara teoritis motivasi itu dibagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau kita mau mengubah definisi atau mengubah pengertiannya, maka kita harus membuat juga ini yang menjelaskan tentang itu, gitu. Jadi saya pikir dua problem, cara kita saja yang menyebutnya. Esensinya saya kira sama. Saya menyebutnya motivasi intrinsik, Pak Bambang menyebutnya minat, gitu. Tinggal bagaimana kalau di Pak Bambang mungkin bagaimana meningkatkan minatnya, kalau di saya mungkin bagaimana meningkatkan motivasi intrinsiknya. Saya kira seperti itu, ya. Terkait Bu Erika, ya itulah yang akan didorong lewat program guru penggerak ini. Karena setiap guru penggerak itu berkewajiban untuk berbagi pengalaman, menerapkan aksi nyata, dan melakukan menginspirasi teman-teman sejawatnya. Melakukan diseminasi yang seperti ini, membuat komunitas praktisi sebagai ruang bagi teman-teman guru untuk saling berbagi. Karena
sukses bersama itu hebat loh. Apalagi dalam sedemikian kompleksnya problem pendidikan kita, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita mesti harus berkolaborasi. Dan dengan berkolaborasi, saya pikir langkah kita akan lebih ringan karena kita melakukan itu. Kemudian yang ditekankan lagi di program guru penggerak ini adalah bagaimana dalam melakukan perubahan, menginisiasi perubahan, kita tidak mengutuk keadaan, kita tidak menyalahkan keadaan, atau kita menggeser paradigma manajemen problem solving kita dari analisis SWOT ke inquiry apresiatif. Jadi kalau di analisis SWOT kita mencari apa masalahnya. Setelah kita tahu masalahnya, belum tentu kita bisa pecahkan masalahnya. Kalau menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, maka kita tidak terpaku pada masalahnya, tetapi kita menggunakan pendekatan hal-hal positif apa sih yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita, kalau misalnya hanya ada 3 guru yang mau saling berbagi, saling berkolaborasi, ya kita berkolaborasi saja dengan 3 orang itu. Gitu. Kita tidak perlu mengutuk keadaan. Oh, di sekolahku yang lain tidak mau berbagi, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Apa gunanya kita cari masalah, tapi kita kemudian tidak bisa juga menyelesaikan masalahnya. Sehingga pendekatan yang kita gunakan adalah bagaimana menghimpun hal-hal positif yang ada di sekeliling kita. Kalau hanya ada 2 orang, kalau hanya ada sebagian kecil yang bisa kita gunakan untuk menginspirasi perubahan, menginisiasi perubahan, maka itu saja yang kita lakukan. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari apa yang saya jelaskan, karena kita dalam kerangka saling berbagi pengalaman, saling menginspirasi. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah hampir pada penghujung acara. Jadi himbauan dari saya sendiri, Bapak Ibu, kalau ada praktik baik Bapak Ibu di dalam kelas, itu sekarang bisa divideokan. Video durasinya itu 5 sampai 15 menit boleh. Itu sudah bisa sebagai pengganti karya tulis ya, yang bisa menginspirasi orang lain. Jangan berpikir nanti tidak dihargai karena sederhana. Justru sederhananya itu yang bisa menginspirasi orang lain untuk bisa Bapak dan Ibu jadikan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Jadi saya mungkin nanti pakai video saya ini untuk naik lagi ke 4C. Kenapa tidak? Tidak perlu harus bayar calo-calo sampai 4 jutaan untuk naik ke 4C. Saya tidak pernah bayar calo-calo dari 4A ke 4B naik juga. Cuma memang repot karena harus kasih kembali, diperiksa ada kekurangan, yang lagi. Tidak apa-apa. Daripada saya bayar calo-calo 4 juta kali 2 dengan suami saya 8 juta. Ya saya rencana mau naik 4C, tidak masalah. Iya. Ya, jadi itu sebagai menginspirasi, mumpung Bapak Ibu masih muda-muda, Pak Guru masih muda-muda, dan ibu yang lain-lainnya masih muda, silakan berkreasi, jangan kita takut. Saya dengan Pak Lalu itu sering diberondong, biar kau jadi guru penggerak, kalau tidak sliding kok sama turunan kebijakan begitu-begitu saja kan tidak masalah. Kita mau jadi penggerak bukan untuk jadi kepala sekolah, bukan untuk jadi pengawas. Ya, untuk apa saya sliding? Ujung-ujungnya kehidupan saya sama Tonji dengan yang lain, yang pejabat sama jadi. Jadi memang itu rezeki adalah berkah dari Tuhan, ya kan? Seperti itu. Jadi itu hanya anjuran sebagai penyemangat dari Bapak Ibu. Walaupun saya sebenarnya tidak enak jadi penyemangat karena saya hanya guru biasa-biasa saja. Tapi intinya kami berdua pengen mengajak Bapak Ibu untuk mari kita coba-cobalah jalan lurus. Jangan ambil jalan sliding dulu lah. Kasama Tonji kehidupan tak dengan yang sliding dengan kita. Namanya gaji 3 juta Tonji, biar dia gaji pokoknya. Iya, namanya tunjangan itu tidak terlalu berkah juga. Ya, saya kira itu mungkin dari kami berdua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Atas terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang standby mengikuti kegiatan kami dari awal sampai akhir. Dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang berniat masuk CGP lagi, no? Aduh, ini kan. Mas dari Saya juga belum. Kenapa saya diundang praktik terus? Kenapa kita belum menyerah? 50 sudah boleh tergerak. Guru tergerak. Saya bergerak dulu praktik. Makasih banyak. Di sini aja. Thank you, brother. Lihat dengan lagi. Itu gaji fasilitator. Saya loh. Pak, kalau saya cuma Guru SD bergaji 20 juta gara-gara teman-teman tidak mau masuk. 20 juta gaji SD. Ada tempat kalau gaji sisi kampus sini saya. Bagaimana kalau Masih tahu gitu, Mas. saya siswanya bolos Cuma karena dia akses duluan Pak. Iya. Apalagi macam Pak Kal. Sudah instruktur ini dia. Ini kalau tidak masuk. Iya. Ada dosen dosen juga bisa masuk. Rumah belajar. Dosen itu banyak banget. Rumah belajar. Kalau dia langsung diatur temperaturnya itu kalau awal dia Mengajar praktis saya berapa? 3 jutaan bisa tidak baik CGP-nya. 4 jutaan 1 bulan mengajar praktis. Jadi tidak terlalu teriak-teriak mungkin kalau ada cewek motor. oh iya. Oh yang sama ini. Dapat semuanya? Dapat semuanya bisa. Itu masih ada punya. Tarakam Ji.